Launching Posyandu Keluarga di Kelurahan Nunggang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Haijah Siti Rohmi Jalilah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Bima beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga bersama-sama dengan saya dari provinsi, ada Ibu Asisten 1, ada Ibu Kepala Dinas BP3AP 2KB, ada Bapak Kepala Dinas PMPD, Dinas LHK, ya, ada Karuk Kesra juga, dan seluruh tim yang dari provinsi. Yang saya banggakan seluruh Forkopimda yang hadir jika ada dari kota. Kemudian juga tentunya yang saya banggakan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, serta seluruh jajarannya, ibu-ibu PKK, terima kasih atas kehadirannya, tokoh agama, tokoh masyarakat jika ada yang hadir, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sehat, Bapak Ibu. Sehat, dengan sehat itulah kita bisa hadir di sini. Kalau kita tidak sehat, kita tidak ada di acara ini. Sehat adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sehat kita bisa bekerja. Mudah-mudahan sehat menjadi prioritas kita. Karena pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa ternyata sehat itu adalah prioritas. Mudah-mudahan dari sini kita belajar sehingga kehidupan ke depan itu sehat itu nomor 1. Tidak ada artinya harta Bapak Ibu, tidak ada artinya jabatan, tidak ada artinya segala hal yang ada di dunia ini tanpa sehat. Mudah-mudahan kita bisa menghargai kesehatan kita, Bapak Ibu semua. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan. Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan, memang COVID-19 ini bukan sesuatu yang simpel, yang gampang. Bukan hanya Kota Bima, NTB, Indonesia, bahkan dunia panik, kolaps gara-gara pandemi COVID-19. Negara-negara adidaya saja bisa hampir bangkrut gara-gara pandemi COVID-19. Yang kita lawan ini virus, Bapak Ibu. Dia tidak kelihatan, tapi bisa mematikan. Maka dari itu yang pertama dan utama di dalam kita melawan ini adalah kedisiplinan sebenarnya. Tidak ada artinya kita misalnya punya rumah sakit lengkap dengan peralatan yang lengkap kalau masyarakatnya tidak disiplin. Tidak ada, karena orang yang akan masuk rumah sakit, yang akan meninggal, yang akan dirawat juga tidak akan terbendung. Sebanyak apapun fasilitas yang kita siapkan, kalau tidak dibarengi oleh kedisiplinan masyarakat, maka dia tidak berarti apa-apa. Maka dari itu protokol COVID yang berkali-kali terus-menerus kita digaungkan oleh Pak Wali terus-menerus tidak bosan-bosan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga ada gerakannya juga untuk masker, tidak bosan-bosan juga. Itu bukan hal yang simpel, bukan hal yang sederhana. Itu sangat penting Bapak Ibu. Kita bayangkan saja seandainya Kota Bima ini 100% masyarakatnya setiap berinteraksi, setiap keluar rumah dia pakai masker, yakin kasus itu akan drop dan akan aman, bisa berkegiatan ya. Kemudian zonanya kuning, bisa masuk sekolah, tapi dengan syarat satu, 100% masker ini menutupi hidung dan mulut kita dengan benar. Jadi kita tidak sebentar-sebentar turun, nanti naik lagi, panik lagi. Sudah setengah mati aparat
semua bekerja, polisi bolak-balik jaga terus, jaga terus, tetapi masyarakatnya tidak sadar-sadar, ya tidak juga akan membuahkan hasil. Maka dari itu mari kita bantu Bapak Wali Kota dalam hal ini. Mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, apa yang kita bisa dari keluarga kita, mendisiplinkan. Yang sebagian orang menganggap remeh. Banyak tempat-tempat yang saya kunjungi bilang, Bu Wagub, corona itu sudah lewat katanya. Sudah tidak ada corona, sudah kita usir corona. Ya karena memang tidak terlihat ini virus. Kalau kita tidak lihat di depan mata kita orang meninggal karena corona atau sakit parah karena corona, kita tidak percaya karena ini nggak kelihatan. Nah inilah yang kita butuh, masyarakat itu yang pertama adalah percaya. Kalau sudah percaya ini betul ada virus membahayakan, kita harus saling jaga, maka insya Allah masyarakat akan disiplin. Dengan menggunakan masker ini Bapak Ibu kelihatannya simple, terlihatnya sederhana, tapi menyelamatkan banyak orang. Siapa yang tahu di antara kita ini ada yang bawa virus? Kita nggak tahu. Taunya kalau di swab. Ya kalau di swab berjuta-juta di swab juga nggak akan cukup selama nggak disiplin. Tetapi kalau semua pakai masker, yang bawa virus tidak menularkan, yang tidak membawa virus juga tidak tertular. Jadi ya sudah, proteksinya pakai masker aja selalu. Nah itu yang harus kita lakukan di saat sekarang ini. Maka dari itu instruksi dari Presiden juga yang pertama dan utama perubahan perilaku. Itu karena tidak ada gunanya apa-apa yang kita lakukan yang lain-lain ini setengah mati dengan biaya. Bayangkan ratusan triliun untuk ngurusin COVID ini, gak akan ada gunanya tanpa dibarengi dengan kedisiplinan. Maka harapannya tentunya mulai dari ibu-ibu, itulah kenapa PKK bergerak ya. Semua kita bergerak dengan sabar, dengan persuasif, dengan penuh kasih sayang, mengingatkan masyarakat kita bahwa ini itu tidak main-main, ini itu bukan hal yang sepele. Jangan sampai setelah ada korban keluarga kita baru kita menganggap ini sesuatu yang berat. Nah, maka mari kita pertama kali di dalam menangani COVID ini adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat menggunakan masker. Utamanya kalau kerumun. Nah, mau tidak kita Bapak Ibu menjadi mudarat bagi orang lain? Pasti tidak mau. Contoh soal, misalnya ada Bapak A tertular masuk ICU. Ternyata setelah di tracing, oh dia tertular dari Bapak B. Bapak B ini sehat-sehat saja. Oh tertularnya dari Bapak B. Bagaimana perasaan Bapak B? Melihat Bapak A masuk ICU, dia tertular oleh dia sehat, merasa sehat-sehat saja karena OTG. Imunnya kuat, dia ada virus tetapi sampai sembuh dia tidak kelihatan sakit. Dia tahu, oh ternyata yang menularkan saya, misalnya setelah di tracing. Itu bagaimana perasaannya? Nah, hal-hal yang seperti itu terjadi terus-menerus di lingkungan kita karena ketidakdisiplinan kita. Maka dari itu, mari Bapak Ibu semua, kita tingkatkan terus kedisiplinan ini. Jangan biarkan Pak Wali, ya, kemudian Pak Kapolres, Pak Dandim, terus-menerus bekerja menjaga, tetapi tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat kita semua. Insya Allah, kalau bersama sinergi semua pihak ya menegakkan kedisiplinan ini, maka pandemi ini bisa kita hadapi. Ya, belum berlalu, karena berlalunya nanti setelah ada vaksin yang jelas. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali, ini penyakit baru, masih diteliti terus. Ya, satu statement dari WHO tidak kemudian bisa dipakai seterusnya. Nanti berapa bulan kembali ada statement lain lagi. Ya, itulah sesuatu yang baru. Maka kita harus bijak menyikapinya dengan kesabaran, kedisiplinan, mematuhi protokol COVID. Hanya itu senjata pamungkas kita saat ini. Betul tadi kita membantu memberikan ventilator, tetapi ventilator dibanding dengan disiplinnya masyarakat jauh beratus-ratus% kali lebih bermanfaat kedisiplinan masyarakat. Apalah artinya ventilator satu hanya bisa
menolong satu orang yang kritis dalam satu waktu. Dibanding kalau semua kita disiplin pakai masker kemanapun, kita selalu menggunakan masker tanpa merasa berat ya. Walaupun menggunakan masker ini kita tahu tidak gampang, tidak enak juga Bapak Ibu ya. Saya juga ini menggunakan masker ini juga jauh lebih enak, kalau saya buka bebas gitu jauh lebih enak. Tetapi inilah yang paling aman yang bisa kita lakukan saat sulit ini. Ini masa sulit pandemi yang bisa menggulung ekonomi dengan cepat ya, bisa membuat kita bangkrut dengan cepat. Ini kita tidak mau. Kita di NTB memilih untuk hidup aman dan produktif. Artinya kalau kita mau hidup aman dan produktif, kita berkegiatan tapi tetap dengan menggunakan masker. Selalu berusaha menjaga jarak, mencuci tangan, ya, menjaga imun tubuh. Nah, itu yang bisa kita lakukan sekarang. Itulah mengapa Provinsi NTB mengeluarkan Perda 7 nomor 2020 itu, karena itulah sesungguhnya yang paling penting, ya, kedisiplinan untuk kita menggunakan masker. Maka inilah yang harus kita dorong di 10 kabupaten kota ini. Alhamdulillah di Kota Bima ini saya melihat walaupun memang ada selalu kasus tapi terkendali ya. Terkendali ya, memang begitulah ini sampai diketemukannya vaksin. Maka insya Allah kalau semakin disiplin masyarakat kita makin terkendali lagi, semakin tidak panik-panik lagi kita. Kalau ada pasien 1, 2 dan seterusnya ya itu wajar sampai ditemukannya vaksin. Nah, tapi kita berharap dengan kedisiplinan ini tidak ditemukan kasus. Dengan kedisiplinan tidak ada orang yang meninggal karena COVID. Pak Wali, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Ibu semua, kedatangan saya di sini juga sekaligus untuk melihat progres daripada Posyandu Keluarga. Nah, mengapa Posyandu Keluarga yang kita dorong? Karena kita tahu kalau Posyandu yang biasanya selama ini ada itu kan melayani bayi dan ibu hamil saja. Tetapi kalau Posyandu Keluarga dia melayani seluruh warga dusun. Jadi bayi, ibu hamil dilayani, remaja dilayani, lansia juga dilayani. Alhamdulillah di Kota Bima ini hampir 50%-nya sudah Posyandu Keluarga, Ibu Ketua ya. Alhamdulillah. Di sini jumlah posyandunya 172, data terakhir yang saya dapat Posyandu Keluarganya 79. Tapi tadi di Kelurahan Nungga yang saya cek juga sudah bisa jadi Posyandu Keluarga itu. Karena tadi sudah layani lansia, layani remaja juga. Sebenarnya dari Posyandu biasa ke Posyandu Keluarga ini tidak rumit. Tidak ada biaya besar, syaratnya hanya satu, mau atau tidak. Kita tambah pelayanannya dengan remaja, tambah pelayanannya dengan lansia. Nanti puskesmas yang support ya. Jadi kemauan kunci utama kita bisa menjadi Posyandu Keluarga. Insya Allah se-NTB ini sudah 2000-an Posyandu Keluarga yang ada. Nah, target kita 2021 itu 100% Posyandu Keluarga. Nah, seluruh kabupaten kota ini sudah mencanangkan untuk secepatnya bisa semuanya itu Posyandu Keluarga. Nah, saat ini saya sangat berharap di Kota Bima juga bisa cepat, Ibu. Mudah-mudahan, dan saya melihat masyarakat Kota Bima ini sangat cepat gitu untuk bisa maju menjadi Posyandu Keluarga. Karena tadi juga saya lihat itu juga sudah lengkap sebenarnya ya, tinggal ditekadkan saja setiap bulan layani semua. Kalau waktunya bisa diatur Pak Lurah, tidak harus, apalagi ini COVID ya, masa pandemi COVID, tidak harus sekali waktu semua bersamaan pelayanannya. Kapan waktunya yang dia, kapan ini, silahkan diatur senyamannya di lingkungan itu. Yang terpenting tetap bisa melayani masyarakat, tapi aman. Nah, karena kita memilih hidup aman dan produktif. Kunci hidup aman dan produktif berkegiatan menggunakan masker dan berusaha untuk menjaga jarak. Itu saja, simple, sederhana Bapak Ibu.
Tidak butuh uang banyak, masker di mana-mana banyak, murah. Kalau kita beli di pasar 3.000 juga sudah dapat. Yang penting mau saja. Ini hanya bicara mau atau tidak saja. Nah, inilah yang harus kita terus menerus gaungkan. Jangan pernah lelah dan bosan, Ibu Ketua, tetap digaungkan mulai dari ibu-ibu yang mengedukasi keluarganya. Kalau ibu-ibu sayang sama keluarga, sayang sama anak, edukasi dari rumah. Ya, dididik dari rumah, anak-anak, nak, kalau keluar jangan sekali-kali tidak pakai masker. Yang bisa menyelamatkan diri kita itu hanya kita sendiri. Apalagi di NTB ini, kepala daerah sudah banyak yang kena, ya. Bahkan kondisinya juga cukup mengkhawatirkan. Ya, alhamdulillah membaik. Tapi kan siapa yang tahu? Ya, semua kita juga tidak pernah tahu siapa yang kena. COVID ini tidak memilih siapapun. Yang bisa kita lakukan hanya doa dan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu inilah, pakai masker, saling menjaga satu sama lain. Di anak-anak kita jangan sampai keluar rumah tidak pakai masker. Ya, kemudian keluarga kita, suami kita, saudara kita, siapa kita ingatkan kalau kita sayang mereka. Itulah cara kita, ibu-ibu, saat ini untuk bisa menjaga diri, keluarga, anak-anak kita semua. Nah, bapak-bapak juga semuanya, mari kita sama-sama menjaga, jangan sampai ada penyesalan, karena penyesalan itu hanya datangnya belakangan. Banyak cerita orang yang dalam keadaan parah itu menyesal karena nggak percaya COVID, ya. Menganggap apa sih COVID itu nggak ada dan seterusnya lah, nggak mau pakai masker dan seterusnya. Setelah ini baru menyesal. Jangan sampai terjadi hal tersebut. Nah, posyandu ini juga bisa dijadikan tempat edukasi juga. Sambil berkegiatan posyandu, sambil diingatkan semua warga yang datang, nggak boleh ada yang nggak pakai masker masuk datang ke pelayanan posyandu. Anak-anak juga diingatkan untuk pakai masker yang di atas 2 tahun. Yang di bawah 2 tahun pelayanannya dibatasi sehingga tetap jaga jarak. Nah, itu harus diatur semua. Ini masa sulit yang butuh kesabaran, kedisiplinan kita semua, termasuk kesabaran dari Bapak Wali Kota dan Ibu Ketua juga, ya. Karena ini membutuh kesabaran tinggi dari kita semua untuk mengawal kedisiplinan ini. Melalui posyandu keluarga kita bisa edukasi supaya jangan ada pernikahan anak, ya. Karena pernikahan anak ini juga menjadi masalah juga di NTB. Walaupun kondisi di Sumbawa sama di Lombok memang lebih parah di Lombok, tetapi kita tidak bisa menganggap remeh. Tetap masalah pernikahan anak ini harus terus diedukasi, jangan sampai putus sekolah, ya, langsung menikah. Selesaikan sekolahnya dulu, baru berpikir tentang menikah. Kemudian narkoba juga ini menjadi PR besar juga, apalagi di Kota Bima, ya. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terkena, ya, pengaruh daripada narkoba. Kemudian buruh migran juga bisa diedukasi melalui posyandu. Kalau menjadi buruh migran harus legal, harus ada skill, ya, harus ada kemampuan. Itu masuk lewat posyandu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, jika edukasi itu terus menerus kita berikan setiap bulan, tidak henti-henti, di setiap dusun, di setiap lingkungan, ya, di Kota Bima ini, maka insya Allah masalah-masalah kesehatan, ekonomi, sosial yang ada di tempat kita bisa kita bantu untuk atasi. Nah, itulah fungsi daripada posyandu keluarga. Harapannya semoga di Kota Bima ini cepat semuanya menjadi posyandu keluarga dan masalah-masalah di Kota Bima ini bisa turun, semuanya grafiknya membaik semua, ya, sehingga kita bisa mewujudkan warga yang sehat, ya, pendidikannya baik, sejahtera. Nah, itu tentunya angan-angan kita semua. Selamat untuk Lurah Mingga, ya, semoga
posyandunya semakin baik, dan juga warga kita juga semakin sehat. Kota Bima segera bisa menjadi zona hijau. Ya, kita berdoa semua berusaha semaksimal mungkin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya launching Posyandu Keluarga di Kota Bima. Semoga melalui Posyandu Keluarga ini banyak masalah-masalah kesehatan dan sosial yang bisa teratasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan dan arahan Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan dengan berakhirnya sambutan tersebut, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita untuk launching Posyandu Keluarga yang ada di Kelurahan Nungga. Atas perhatian dan kehadirannya, sahabat Nusa Tenggara Barat, kami masih berada di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasane Timur di Kota Bima, dengan alam yang begitu hijau. Pada siang hari ini kunjungan kerja Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga Nusa Tenggara Barat semakin jaya menuju NTB gemilang.